laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Senang sekali rasanya pada hari ini, pada kesempatan ini kami kita semua boleh merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Meskipun lewat virtual tapi tidak akan mengurangi kebahagiaan kita semua. Pada kesempatan kali ini untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 dan juga Bulan Kebangsaan, Komisi Peribadatan bekerjasama dengan Komisi Pemuda akan mengadakan rangkaian acara berupa podcast yang bertemakan kemerdekaan jiwa di dalam masa pandemi. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, mari kita satu dalam doa, saya akan pimpin. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan di sini untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI dan merayakan Bulan Kebangsaan. Meskipun hanya lewat virtual, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu pasti hadir di sini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Dari lagu tadi yang berjudul Selalu Bersamaku, kita diingatkan untuk dalam keadaan apapun itu, dalam kesesakan, dalam kesulitan kita, dalam kerendahan kita,
Tuhan selalu ada bersama kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam masa yang sulit seperti ini, PPKM, semua dibatasi, semua tidak boleh berkumpul, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita. Kita tidak boleh menyerah, tetapi kita harus berserah untuk apapun yang Tuhan berikan kepada kita, apapun yang akan terjadi ke depannya. Menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam Tuhan Yesus memang bukanlah hal yang mudah. Terutama dalam masa seperti saat ini, kita semua diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan situasi yang tidak pasti. Namun, hal itu belum tentu membuat jiwa kita tidak merdeka karena Tuhan Yesus memerdekakan hidup kita. Amin, saudara. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita semua diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyaksikan, menyimak, dan menonton sharing yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Iki selaku rohaniwan dan juga Ibu Andrea selaku pelaku usaha, dan juga akan dimoderatori oleh Bapak Eko Putro. Nah, dalam kali ini juga kita semua akan belajar bagaimana kita harus berserah terus ke dalam Tuhan Yesus, terutama dalam menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Kiranya sharing pada hari ini bisa memberi
memberikan kita semangat bisa menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih Bu Andreas, Bu Iki sudah kita bisa hadir di sini untuk bersama-sama mengisi acara. Untuk 17-an ini kita kemarin bingung mau diisi acara, oleh karena itu ada ide bahwa kita akan mengadakan podcast. Nah, ini mungkin hal yang baru di gereja kita. Nah, oleh karena itu mari kita berbincang-bincang ya seputar bagaimana kondisi sekarang ini. Nah, tetapi sebelumnya apa kabar Bu Andreas, sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat. Bu Iki? Sehat, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Pak. Harus sehat. Ya, harus sehat. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja nih, santai ngobrol. Oke. Nah, tapi sebelumnya begini, saya pengen tahu nih, Bu Andreas, mungkin yang sepuh dulu ya. Iya. Bu Andreas itu asli Salatiga, Bu? Asli Salatiga. Asli? Ya. Asli dari kecil, sekolah di sini, Ya, betul. terus, Di Merican. oh di Merican. Di Merican. Terus sampai dewasa, sampai berumah tangga. Lah dulu kok ceritanya ketemu Pak Andreas gimana dulu? Pak Kan Andreas. nggak banyak orang tahu loh. Saya pendatang jadi saya nggak tahu. Buka rahasia ini. Ya, ceritanya sih panjang. Ya, Tapi singkat cerita, saya dapat Pak Andreas itu karena kakak saya, tacik saya. oh, Tacik saya punya pacar mahasiswa Satya Wacana. ya, Kalau zaman kuno itu nggak kayak sekarang do kendel-kendel gitu ya. Iya. Kalau mau ngapeli tacik saya itu dia ngajak Andreas. Oh, nggak tameng, Pak. Terus saya dikenalkan Pak Andreas itu. Saya masih Oh. SMP, jadi saya itu si cilik wis disir Pak Andreas, Loh. masih Waduh. SMP. Lah Pak Andreas itu posisinya apa? Maksudnya Mahasiswa. sudah Mahasiswa. kerja atau? Mahasiswa. Mahasiswa. Pak. Oh mahasiswa. Ya, mahasiswa Waduh. di Satya Wacana, saya masih SMP. Wah, Luar biasa. Terus kalau saya jadi istrinya Pak Andreas itu juga tidak seperti layaknya yang lain, karena waktu saya pacaran mami saya itu sangat setuju. Iya. Padahal mami saya itu sebetulnya tadinya kalau anaknya nyun sewu lho ya, ya, kalau pacaran sama orang Jawa. ya, Itu kan waktu itu kan Waktu itu. ya, Waktu beda, gitu beda ya. etnis. Iya. gitu. ini lihat Pak Andreas itu kok matruk. Weh. Nah, tapi akhirnya 2 tahun kemudian mami saya itu meninggal, terus saya kawin petri. Gimana itu? Apa Kawin itu, Bu? petri itu jadi kawin sah adat Tionghoa, Oh. karena mami saya meninggal jadi di depan petri mati itu. Saya pernah dengar yang Ah, begini, iya, Pak. iya, keluarganya Iya, Pak Andreas di Gunung Kidul ya diundang, Iya. terus ya mereka membicarakan gitu kan, tapi itu hanya sah di adat Tionghoa, karena kalau tidak Pak Andreas harus menunggu 3 tahun. Oh, Loh. Sementara waktu itu kenapa kok terus cepet gitu ya? Wong saya urung mudeng, Iya. urung mudeng, karena harus tunggu 3 tahun masa berkabung. Nah, pada waktu itu papi saya itu ada orang Tionghoa di Jogja yang mau dijodohkan ke saya. oh. Nah, kalau tidak ada ikatan adat, kan nanti saya mau dipek sapa wae kan boleh. Oh iya. Itu. Cinta, akhirnya Pak. gitu. Cinta. Iya, iya. Nah terus akhirnya berumah tangga terus. Tapi sendiri-sendiri itu kan Oh. hanya sah di adat Tionghoa Adat, iya. gitu. Ya sudah Pak Andreas ke kosnya di Kemiri, saya ya ikut papi saya. Iya. Oh. Terus. Iketan ngono lho, Pak. Gitu. Oh, jadi Tunangan secara kali adat apa ya, dulu, Bu, ya? Ya, tapi adat. masih belum Enggak, bersatu. sendiri-sendiri, Oh. sendiri-sendiri. Ya, ya, Setelah 1 tahun gitu kan, Heeh. Pak Andreas lulus sarjana muda kalau nggak salah waktu dulu sarjana muda dulu. Iya, 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 iya. Itu terus saya nikah resmi sipil Hmm. itu. Gitu. Jadi saya tuh umur 17, Pak. Oh, Wah, loh. pas ijo-ijonya, Pak, berkembang. Pak Andreas sudah kerja jadi guru SPG. Iya, iya. Itu. Oh, di isep-isep ya? Ya, di SPG Isep-isep ya? itu.
Terus setelah itu berumah tangga, terus mulai usaha sudah. Kalau saya itu mami saya memang orang wira swasta. Mami saya tuh ceritanya dulu di Solo Tigo itu ya punya kios pakaian. Kalau kios pakaian sepi, habis lebaran mami saya punya pabrik permen. Oh, pabrik permen? Iya, permen sirsat, permen asem, permen tape dulu. Kayak gitu itu masih Ya. Baru tahu saya seneng permen dulu tape. permen sirsat. Oh, ya, saya permen baru sirsat, tahu. permen Permen tape. Tape baru tahu saya, saya Pak. juga baru tahu tuh. Nah, iya. Oh, iya. Bungkusnya iya. kertas putih-putih itu Putih-putih, loh. iya, iya. Mami saya punya banyak pegawai dulu. Sampai saya itu dibilang anak pembantu. Loh, Karena kalau bodoh banyak kerjaan itu anak-anak yang kecil-kecil tacik saya ini dibawa pembantu ini balik nang suruh. Jadi urip nang suruh sesasi. dititipke. Dititipke Iya, karena iya. mami saya kan Sibuk, usahanya macam-macam. iya. Nah, kalau saya punya usaha itu ya karena sudah turunan Dari ini. kecil ya? Iya. Dari iya. kecil. Saya dari kecil wis seneng bakulan apa. Sekolah itu saya seneng bakulan. Sekolah SMP itu udah seneng bakulan. Kok sekolah bakulan tuh gimana? Kan ada sekolahan itu kan ada koperasi jajanan. Iya. Gitu kan. Mami saya buat donat, buat opo gitu. Bawa. Tak bawa. Rupuk Oh, rambak iya, tak iya, bawa iya, iya, gitu. Berarti memang jiwa dagang itu Iya, wirausahanya kental wirausaha banget. terbentuk nih. dari kecil ya. Iya. Dari turun temurun kali ya. Turun, iya. Nah, setelah itu terus berumah tangga, itu tetap sudah maksudnya sudah punya toko atau masih Jangan melihat, maaf loh, kalau saya punya warung, saya nggak bilang toko, warung itu sudah jenglek jadi gede segitu. Saya dapat Pak Andreas itu, saya buat kerupuk rambak, tahu bacem, titipnya di sekolah. Kalau nggak bakul datang ngambili. Oh, jadi belum ada Kecil, tempat Pak. untuk Belum, jualan khusus itu masih gitu, enggak? kontrak di Merican. Rumahnya kontrak di Merican. Gitu. Terus dulu saya kan ngreditke baju-baju. Ceritanya saya tuh dikasih daster gegeden. Terus tak kasihkan teman saya diutang. Nah, sejak itu Mikir. Anu ya. Otak dagangnya muter. Iya. itu awalnya ngreditke yo baju, yo mebel, yo segala macam. Kreatif banget ya, Pak ya. Nah, terus kalau warung itu bisa punya itu karena memang dulu ibunya Bu Margo itu kan punya kios di Anggrek. Itu Oh, saya. ibunya Bu Margo. Ibunya Bu Margo. Heeh. Itu Jadi mertua toh? ya kalau dengan bukan, saya bukan apa-apa bukan- ya. bukan apa-apa, Bukan Ding. apa-apa Bukan, gitu. Ibunya Bu Margo punya kios di Anggrek yang sekarang dibeli Satya Wacana itu loh. Oh. Nah, itu dulu saya yang suruh pegang. Ada warung makan, ada sembakonya mahasiswa itu. Terus itu dijual, saya buka di rumah dari warung gerobok. Dulu nek beli gula itu ya setengah on, saon gitu Pak. Itu tempatnya ya yang sekarang itu. Ya itu dulu ya kontrak. Maksudnya sing rumahnya yang ya di toko itu. Rumahnya dulu sendiri, Heeh. yang dulu saya tempati. Heeh. Terus di yang toko sekarang itu saya dulu ada orang ngontrak ke tanah itu, saya kontrak tanah kosong 10 tahun. Terus tak buat bangunan itu ya ecek-ecek gitulah Pak, seng sama tembok. Saya terus mengembangkan itu dari apa ya, gula pasir saon, setengah on, terus seprapat gitu, terus akhirnya sampai ya yang penting itu tertib gitu loh keuangannya itu. Mungkin yang kita pengen tahu itu loh, mulai dari hal yang kecil sederhana tapi kok bisa terus berkembang hingga sampai sekarang. Nek orang bilang Bu Andreas itu sak jalan rumahnya Bu Andreas. Ngelewati dalane tanggane. Asetnya banyak Mas. Ternyata kan nggak gampang kan. Nah, kita nggak tahu Perjuangannya. ceritanya ternyata seperti itu. Ya, bersyukurnya saya punya usaha itu kan Pak Andreas itu mendukung. Tapi ada tanda kutipnya loh. Kalau hal-hal yang ketoke ngongso-ngongso Pak Andreas selalu mengingatkan. Jadi ora usah ngoyo-ngoyo. Sementara
beda dengan saya. Kalau orang kayak saya ini selagi itu bisa, kenapa tidak dilakukan? Nah inilah pernikahan beda. Anu nih, mindsetnya lain. Gitu. Iya. Nah terus kan Bu Andreas ternyata mulai membangun usaha itu dari kecil sekali, bahkan tadi dari masalah malah ya, sing daster gegeden tadi, tapi jadi itu yang namanya di balik masalah itu ada peluang, itu ternyata langsung ditangkap. Nah tapi kan mestinya Bu Andreas punya kiat ya, kira-kira kiat-kiat yang bisa dipakai, mungkin yang bisa dibagikan kepada saudara-saudara di dalam membangun usaha itu loh, dari kecil hingga bisa bertahan sampai sekarang. Saya sudah tertanam dari papi mami saya itu, memang ada banyak orang yang mengatakan bahwa orang bisnis itu kotor, gitu ya. Saya nggak setuju itu, karena saya berpikirnya begini, orang kerja usaha bakulan itu justru harus jujur. Kalau elek ya omong elek, nek apik barangnya kan ketok. Misalnya ini laris jeruk misalnya, ini lagi panen jeruk gitu kemarin ya. Nek elek ya ora usah dijual. Jangan iki pesenane banyak terus piro penjaluk itu. Dan saya jaga, takut maaf, yang belanja itu kebanyakan kan ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu itu kalau ngerasani kan kenceng. Kenceng. Jadi saya takut, karena saya mikir usaha ini tidak hanya untuk sesaat. Saya dodol jeruk, wes enggak, saya kan masih pengen besok usum apa aku bakul, besok usum apa saya bakul. Jadi dia enggak kapok. Gitu loh. Tuh. Nah, Jadi terus, nggak curang. iya sama betul. Ini Jujur. kepekaan sosialnya ibu tinggi. Dia nggak mau terjerumus terjebak dalam yang nggak penting diomongin orang. Yang jujur-jujur aja biar lurus gitu. Oh alah. Nah, terus kalau sekarang nih, kita cerita sekarang itu ya. Sekarang itu kan situasi ya, itu kan serba membatasi kita. Jadi secara fisik kita itu kan ya, kalau kaitannya dengan kemerdekaan, fisik kita itu sekarang sedang terjajah begitu. Tidak bebas. Nah, itu gimana kalau di dalam bidang usaha, gimana kalau khususnya usahanya Bu Andreas? Kan banyak orang yang mengeluh apalah segala macam gitu. Jadi gini, pada waktu Covid awal, waduh, jatuh saya. Maksudnya jatuh itu omsetnya atau jatuh? Pendapatan omsetnya yo jeblok. Karena waktu baru-baru itu kan semua takut. Ya. Apalagi terus semua dipalang. Ya ampun, gimana mau belanja ke tempat saya, parkirnya di SD Indomas. Gitu. Jadi benar-benar jatuh saya. Tetapi saya menyikapi hidup ini gini loh. Dulu saya tidak pernah dangak. Dulu saya nggak punya. Kalau sekarang akhirnya nggak punya pun nggak heran. Dan saya meyakini dengan Covid ini tidak sendirian. Kalau saya bangkrut, saya tidak punya utang, se-Indonesia Raya. Ini yang membuat semangat saya. Jadi nek sepi itu bakulan tidak hanya saya, semua sepi. Dan saya meyakini gini, semuanya udah diatur Tuhan kok. Udah diatur Tuhan. Jadi saya nggak perlu iki piye omsetnya turun. Jangankan omset, kos-kosan itu loh Pak. Iya betul. Salah tiga kan mahasiswa. Kos itu kan kaitannya banyak tuh, ada warung makan, ada laundry, ada macam-macam. Kos-kosan itu heran saya. Kosong semua. Nah, kebetulan yang kos di tempat saya itu kebanyakan orang Jawa, dari Semarang, Demak, Jeporo gitu. Jadi mereka itu langsung cabut, langsung keluar. Kalau yang dari luar Jawa itu kan kebanyakan masih dia pulang barangnya di situ. Karena pulang nanti susah ya, kan, ada Bu? punya saya yang luar Jawa juga ada. Cuma terus nanti dia transfer karena nggak ditempati, ya saya suruh bayarnya separuh karena barang ada di situ. Gitu ya. Lama-lama hilangi Pak. Sing luar Jawa itu ora bayar barangnya saya nang omahe. Anyar-anyaran itu 2-3 bulan masih kirim
transfer. Itu loh barangnya banyak, stop mau tak buang yo piye itu mungkin Iya. buku-buku penting Iya. gitu. Tapi kalau ndak saya ngopeni bajunya itu lah yo banyak. Terus amburadul, tempat saya kan perempuan ya. Jadi kan ada boneka, ada segala macam itu saya harus Iya. ngopeni. Iya. Gitu. Nah, jadi waktu kos-kosan itu teman-teman sudah pada bilang, wah tempat saya 05, tempat saya habis dan sebagainya gitu ya. Tadinya saya nggak percaya karena tempat saya kan orang Jawa itu tadi. Ini pamit, tante saya ini besok pulang begini, nanti 3-4 hari lagi pulang. Percaya nggak? Hampir seminggu itu 1-2 itu mesti keluar. Saya cuma geli, nggak susah. Padahal kalau menurut perhitungan ini pendapatan ini hilang loh Pak. 11 Iya, ya. kamar itu kali 500.000 iki wis nggak dapet loh. Nah, Iya. malah masih bayar wifi yang ditinggal dia itu. Iya. Oh iya. Tapi saya mas nggak apa-apa. Malah geli yo, Pak. Malah geli. Tapi ini keluar. Besok keluar aku bilang Pak Andreas, ih Mbak Rakel anu meh metu. Kayak sesuk metu. Nah, kalau Pak Andreas itu memang cara berpikir hidupnya bertolak belakang. Nah, Pak Andreas itu lah mong sabar. ini menarik ini. Ini menarik ini. Jadi kalau Pak Andreas itu suaminya kan kepala sekolah ya. Jadi mungkin polanya itu teratur, sedangkan pengusaha itu kan harus selalu Gitu ya. mencari hal-hal baru kreatif gitu loh. Lah itu gimana cara menyelaraskannya itu? Saya percaya yang disampaikan Pak Andreas itu kalau bilang begini, meskipun saya nggak begitu mudeng, bojo ki roang kang sembodo. Tadinya saya nggak mudeng, ruang itu ngetiku ya ruangan gitu, ruangan ini. Jadi apapun teman hidupnya itu akan selalu mensupport hal yang positif. Waktu baru-baru itu tadi yang ngitung loh Pak, Bali Pitu anak kos sudah 07 gitu ya. Terus Pak Andreas nanti aku cerita dengan Pak Andreas bilang, ada rapopo, wong dhisik ya urung duwe kos-kosan akeh. Itu rupanya. jadi teman saya itu teman hidup saya itu selalu. Kalau saya kan tadinya mikir, kok udah metu kabeh iki. Tapi saya geli. Gelinya itu loh, iso ini keluar, nanti 2-3 hari keluar lagi. Di 11 entek loh Pak. Tinggal 1. Dijawab malah ya nggak apa-apa. Itu Nggak apa-apa. Kemarin Kalau- juga belum punya kos-kosan. Maksudnya Jadi kemarin sekarang udah biasa. ternyata ilmu ikhlasnya Iya, dipakai, iya. ilmu ikhlasnya. Ilmu ikhlasnya. Prakteknya, iya. Jadi malah ada kelebihnya. Tiap hari bersih-bersih kos, baik. Nilai ngilangi laman, nyapu. Tadinya kan nggak kober, mau ngontrol gitu, wong Iya. banyak barangnya anak-anak toh. Nah, sekarang malah enggak. Ya kosong kok Pak. Kasur-kasur wis tak tumpuk kok. Malah ada keringet jadinya ya Pak ya. Nah, jadi ya betul memang ternyata semua itu ada apanya ya. Mungkin kalau Tuhan itu sudah mengatur, oh sekarang harus begini dulu, Iya. begini dulu. Mungkin. Dan mencikapi suasana yang Iya. kita kan sebenarnya nggak tahu, kalau mikir nggak tahu kan Iya, jadi nggak tahu. iya. Tapi ya yang kita tahu, yang kita bisa ya ini kita lakukan. Mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi yang tadinya pemasukan lumayan sekarang nggak ada, ya nggak apa-apa. Ya nyatanya ya nggak apa-apa kok. Nah ini maksudnya yang mungkin yang dibilang jiwanya tetap merdeka tuh ya ini. Iya kali ya Pak ya. Nah, jadi kondisi kemudian fisiknya terbatas, tapi yang penting hatinya, jiwanya, mentalnya tetap betul, itu tadi ya. betul. Biasa aja. Masalah diketawain oh Pak. Ah, Lah udah mau piye? Iya iya. Wong memang sudah ndak ada mahasiswa. Terus dan saya meyakini gini, semua ada saatnya. Semua ada saatnya. Saatnya waktu itu jeblok bakulannya, ya. temannya banyak. Tapi saya bersyukur, saya nggak tahu ini usaha saya loh ya. Maksudnya bukan, saya nggak tahu kalau yang orang-orang lain gitu ya. Wong yang namanya dengan PPKM ini aja, ini maaf loh, ini nggak sombong loh ya. Ini saya cerita PPKM itu aja malah rame kok. Oh, malah rame. Nah, kan orang tidak boleh keluar.
Oh, Pasar iya ya. aja dibatasi. Kan pasar itu kan dibatasi Bu. Iya. Jam 2 sudah tutup. Tutup. Minggu tutup. Iya. Lah yo terus belanja ke saya toh. Iya ya. Iya ya. Jadi sing biasa mungkin kita Malah beli Itu di luar perhitungan Iya, manusia loh. beli ke tempat yang jauh mungkin Pak, toko yang Pak dengar. khusus. Ini di luar perhitungan Oh, manusia iya, loh. iya. Kalau Iya, menurut iya. perhitungan itu tambah enggak dapat duit oh ya. Tapi ini Iya, betul. enggak. Saya tuh kalau jam 4 pagi sama Pak Andreas sudah ke pasar pagi. Mhm. Nanti satu reteng bawa pulang, nanti datang lagi Pak Andreas ngambil belanjaan saya lagi. Tiap hari. Iya tiap hari. Boleh. Jam 4 itu saya sudah Jam 4 itu masih gelap. nek adem ya adem tenan. Nek germis ya gegermisan pakai mantel 5.000 itu toh. Resek-resek. Jadi kalau orang melihat kok ini warungnya gede, itu Nah, ya, perjuangan. ternyata ada warung, ada laundry, ada kos-kosan apalagi Bu. Perjuangan semua dan terimbas semua dan masalah diketawain, tetapi Tuhan memberikan pengertian yang lain, bisa paham loh Pak. Makanya Ibu saya bisa tertarik sampai pada PPKM titik tadi itu. loh. Iya, malah Yang rame. lain-lain pada jadi nggak bisa apa-apa sampai ada yang protes di Harusnya kan media kita itu. khawatir kan Pak. Iya. Harusnya kan khawatir Tapi down. ternyata malah Malah cara lain dipakai Tuhan untuk masuk gitu. Nah, Pak, bersyukur deh. Kalau hidup masih diselimuti masalah, tandanya kita masih manusia. nah, Kalau udah diselimuti itu Wijen. wijen onde-onde. Tapi Saya nggak saya mau jadi yakin onde-onde. ini semua itu juga sudah diatur Tuhan gitulah. Wong saya ini yo apa to Pak, wong sekolah yo ora dhuwur. Wong yo mung wong bakulan gitu. Tapi gini akhir-akhir ini setelah sekitar Covid itu saya sudah mulai mengundurkan dikit-dikit untuk melepas toko saya, warung saya. Biar anak saya yang urusi. Terus dan hebatnya lagi Pak, Tuhan itu, ini saya yakin ini Tuhan. Dulu yang tadinya saya waktu adalah uang. Ya, Pak, orang kerja. Ya, Oh, saya kalau berangkat ke Solo itu ngajak belanja, ngajak busri dari jam 7 sampai 9 malam. Kalau naik Kijang Kulaan sampai duduknya ndodok, Pak. Ndodok mau dagangane ukih. Nek buka hati-hati karena nek enggak hati-hati dibuka Ambrol. ambrol kabeh. Itu perkasa. Sekarang, Pak, saya ya seneng ada Covid ini terus jadi di rumah. Terus anak-anak ya sudah ngasih mama sudah tua. Gitu kan. Jadi wis enggak usah ke sana-sana. Jadi kerjaan saya sekarang di rumah itu tinggal mandori. Ning gini loh. Enggak mudah sebetulnya bagi saya orang dagang yang sudah kegiatannya banyak. Sekarang itu saya kok bisa nerimo, bisa nerimo, enggak banyak ngurusi toko. Jadi saya paling kalau di toko itu cuma, kenapa ini kok habis, selesai nopo, ini nopo gitu Pak. Gitu. Jadi sekarang kan ada santai. Terus pembantu ya ada tambah lagi. Jadi saya sudah enggak banyak. Iya. Ngomong foto itu seminggu 3 kali. Ada kebahagiaan lain ya Nah, Pak yang mau ternyata- dikejar Ini sekarang ya. Ceritanya Bu Pendeta dengan Pak Eko ki anu ya. Mengorek Jelas. kehidupan Minta saya. ilmu. Kan Minta ilmu. apa namanya? Kadang-kadang gini loh, kita dalam bergaul, di dalam berinteraksi itu nggak ngerti kan sebenarnya. Saya kenal Bu Andreas, tapi kan sebenarnya cerita apa yang ada di balik Bu Andreas hingga sampai saat ini itu kan, ya itu tadi hanya melihat wah duwe toko, duwe kos-kosan segala macam, tapi cerita di balik itu yang bisa mungkin yang bisa menginspirasi dan Iya. bermanfaat bagi saudara-saudara yang lain itu. Nah Termasuk ini tema kita tadi ya Pak, Nah. ya, kemerdekaan itu udah Perlu perjuangan panjang perlu dan perjuangan, berat. terus kiat-kiatnya tadi loh. Terus yang sekarang katanya suasana itu serba sulit, tetapi di balik Iya. kesulitan, Puji Tuhan loh. nah itu Kuncinya kan sih hal yang bisa kuncinya. menguatkan. Betul. Itu di menguatkan luar kita. perhitungan manusia. Karena waktu Covid baru itu jatuhnya 40% omset saya. Nah, dengan ini semakin ketat ini ya, itu ya ada ini Tuhan sudah menunjukkan Santi untuk mau. Tadinya Santi kan nggak mau bergabung, dia maunya kerja anak saya yang kecil itu. Terus dia anak muda kan ininya modern, kalau saya kan Iya. enggak.
Sekarang saya kan bisa melayani belanja online, Oh, pesanan iya, tiap iya, bulan iya. dikirim. Jadi ya termasuk Pak Andreas ngirim belanjaan Lombok ini tadi pagi Lombok banyak itu pesanan-pesanan gitu. Pokoknya berkat sedikit pun disyukuri gitu aja. Nah itu. Gitu aja. Kuncinya ya Pak Nah ya. itu. Gitu aja. Nah. Wong bakul Lombok ki badine jane mung 1.000 nek pesen 3 kilo ki lak ya 3.000 ta. 3.000 ya enggak apa-apa diterke. Kadang-kadang ini loh menghargai hal-hal Iya. hal-hal kecil seperti Iya. itu tuh orang nek ndak mengalami ya, mengalami mulai dari mengalami proses lah. Kadang-kadang kan orang sekarang kan maunya pengen yang Oh iya. cepet, gede gitu kan. Nah itu. Nah ini kita bersyukur sekali saat ini kita bisa mendengarkan kisahnya Bu Andreas. Andreas. Nah tentunya, Kisah sedih. oh itu sangat Yang berujung menginspirasi. bahagia. Tapi kita sekarang pengen tahu Iya. kisahnya begini. Karena kan kita tahu Bu Iki itu Aduh. aslinya bukan dari sini Ya, dan iya. dan saya pernah diceritani bahwa dulu datang ke Solo Tigo itu sebenarnya bukan sekolah teologi, tapi ada cerita yang menarik. Nah tapi sebelumnya kita jeda dulu karena ada pujian dari pemuda. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all.
Ya, kita lanjutkan ini sekarang. Kita pengen tahu kisahnya Wiki ini Pendeta gimana. ki mesti luar biasa. Loh, ini ada cerita khusus lagi nih. Oh gitu ya. Ya, gimana jadi kok mungkin awalnya bisa sampai di Solo 3 itu dulunya gimana kan asalnya dari mana? Kupang ya? Kupang. Kupang Iya. ya. Ya. Bapak itu kan Jawa, Pak, Purbalingga. Ibu itu Kupang. Jadi bapak saya itu sarjana muda, Bu, dulu kan dari IKIP itu ditugaskan sebagai PNS, tapi kan harus bersedia ditempatkan di mana aja waktu itu ya Bu ya. Jadi dikirimlah dia dari Semarang, dikirim ke pulau paling luar Indonesia Selatan kalau nggak salah itu Rote. Itu masih bujangan. Masih bujang Oh, masih Pak. bujang. Umur 21 mungkin. Di sana sebagai guru SMP. Nah, di dalam sekolah itu hanya satu saja yang biasa panggil dia Mas, yaitu mama saya. Dalam perjalanannya kemudian jadian terus nikah. Sebentar. Dulu mamahnya itu guru juga. Guru juga. Orang situ, orang Rote. Orang Rote tapi Iya. manggilnya Mas. Mas, Oh, karena ini mama menarik. saya itu punya saudara-saudara kuliah di Jawa, Pak. Jadi wawasannya walaupun dia tinggal di kampung, tetapi karena cerita dari saudara-saudara kandung yang pergi kuliah, om-omnya kan di Jawa semua, Pak. Jadi dia tahu cara memanggil orang dari Jawa, laki-laki, Mas. Jadi bapak saya itu terkesan dengan itu. Nah, Kok lain sendiri gitu. ketika nanti dalam pergumulan iman dan lain sebagainya, carinya ke mama saya. Dan akhirnya Tuhan menjodohkan mereka itu. Gitu Pak. Jadi kemudian saya lahir dan besar di Kupang. Mereka karir berkembang jadi pindah ke Kupang dan lain sebagainya. Kemudian saya lahir, besar, sekolah di sana dan minta maaf Bapak Ibu yang menyaksikan siapa saja. Papa saya dalam kemerdekaan ya kita menghargai kemajemukan. Papa saya itu asalnya dari Muslim, kemudian mengalami Tuhan dan menjadi Kristen. Oleh karena itu mama saya dalam rangka mengucap syukur anaknya yang pertama kalau boleh nanti jadi pendeta. Biasalah nacar-nacar orang Timor gitu loh Bu. Saya juga dari kecil cuma kepengen jadi dua. Kalau nggak kepala sekolah, pendeta Pak. Karena kepala sekolahku tuh kayaknya keren gitu, keren. Zaman Perempuan keren. Kan gitu. anak-anak berarti anak pertama. Anak pertama saya Oh. Pak. Jadi ya sudah. Tetapi Pak waktu SMA ketemu cowok paling ganteng se-SMA. Putih banget kayak Aaron Kwok Pak. Halo Mas, orang Jawa juga, orang Tuban. Jadi jatuh cintalah kami, dia agamanya Muslim. Jadi saya memutuskan, kalau mau menjalin hubungan dengan dia langgeng gitu, saya nggak jadi pendeta deh gitu. Saya sekolah yang lain aja. Terus papa saya bilang begini, walaupun dia mengalami Tuhan ya Pak, tapi namanya orang dalam pergumulan iman dan hikmat kemanusiaan. Ki, jadi pendeta itu nggak ada duitnya. Jadilah elektro. Papa mau kamu di elektro, ini ada fakultas bagus di Satya Wacana. Waktu itu elektronya Waktu keren itu, banget ya, ya. betul. Terus tahun 2002 ya Pak. Jadi papa saya bayar uang pembangunan besar sekali waktu itu untuk Elektro ukuran mahal tahun tuh. itu masuklah Pak saya kuliah baik 3 semester. Oh. 3 semester Di elektro dengan itu? IP yang baik, iya dengan IP Padahal yang sangat baik. susah loh elektro itu. Iya, iya dan Pak. Dan duit saya apa anak ya? daerah, Masuk di elektro waktu itu Iya. kan duitnya Mahal. kudu mahal, Dan nilainya sulit, pelit. nisbi kan Pak. Dan saya anak daerah. Dan saya kemudian temenan sekelas sama anaknya Pak Danoto, anaknya Pak Bambang Suteng almarhum, Mas Hendra, Mas Wica gitu loh. Sama Mas Antio juga itu di situ jemaat di sini. Jadi saya sekolah dengan baik 3 semester, paling nggak IP-nya nggak 0, nggak 1, Pak. IP saya 2, Waktu itu Bapak ingat nggak Bu? Kita pernah Natal sama Idul Fitri barengan. Oh ya. Ya, 25-26 pernah tahun itu. Ada. Ya, tahun itu sekitar tahun saya 2002, 2003 lah Pak, Desember itu saya pulang ke tempat Eyang di Purbalingga biasa dong. Jadi bapak saya pun diterima dalam kemajemukan, perbedaan mereka. Bapak saya sekarang udah Kristen. Tapi setiap libur saya pulang ke sana. Saya tidur di kamar depan. Hari itu mbah saya pergi takbiran. Ini perjalanan iman ya Bu ya. Waktu itu ada
saya kayak dibangunkan, ada sinar yang begitu besar, yang saya tidak bisa lihat dan saya sangat ketakutan di tempat tidur. Orang pada pergi takbiran Ibu. Sore. Malam Pak, Malam. takbiran udah selesai Malam. maghrib itu Pak. Saya di rumah sendiri tidur gitu. Terus waktu itu saya bilang ini apa? Terus pertanyaannya itu Pak, sama seperti yang ditanyakan ke bapak saya. Bapak saya, kenapa sampai dia memutuskan untuk itu? Dia melihat di kamar kosannya itu Pak, ada cahaya yang keluar sampai dari ubung-ubung rumah, Bu, tinggi besar, dan tanya kenapa kamu mempermainkan saya? Sama. Oh, jadi pertanyaannya seperti Pertanyaannya sama kepada saya. Kenapa kamu main-main gitu? Pak, begitu hilang, saya sangat ketakutan. Saya pikir otak saya masih waras elektro. Ini mukenanya Mbah Putri saya. Saya pikir sosok putih tadi. Jadi saya ke belakang pintu itu Pak, saya rabah semua itu. Nggak ada Pak mukenanya. Itu tanggal 26 Desember 2003. Langsung pulang saya ke Salatiga tanggal 3 Januari. Dalam malam itu, detik itu saya memutuskan saya harus menjalankan apa yang saya janjikan dulu. Saya kepengennya jadinya pendeta. Kenapa saya? Karena kemudaan saya, kepengen lama sama cowok saya, akhirnya seperti itu Berarti Pak. pendeta itu sudah Iya. diinginkan dari Iya, saya dari kecil kepengen Pak. Pulanglah saya dan dimuluskan semuanya Pak. Bapak pernah membayangkan gak orang itu pindah fakultas itu di bulan Januari, bukan di tahun ajaran baru. Lah ya. Dimuluskan semua sama Tuhan. Bisa. Saya menghadap dekan, saya cerita, langsung dibawa ke rektor, disetujui. Tapi saya masih gak enak sama Bapak Pak. Jadi saya masih jalani Bu, elektro dan teologi. Tapi sampai dengan akhir saya merasa sangat berat, saya menyerah. Jadi Oh, Pak jadi sempat dua, double degree iya, istilahnya. iya, Dua itu sempat ya. dua. Jadi Pak saya dan Papa saya sudah menjalani itu baru saya kasih tahu dia Pak. Saya dan Papa saya sangat marah dan Papa saya tidak mau membiayai saya. Oh, jadi ketika Iya. Bu Iki lapor ke papanya, Ke Papa. saya pindah fakultas. Loh, kamu sudah pindah baru kamu kasih tahu saya, apa gunanya? Silahkan urus biaya sendiri. Seperti itu Pak. Mama saya sangat mendukung ya Bu, jadi Iki kuliah saja. Begitu keluar nilai semester 4.0. Wah. Pak Prayitno, saya 4.0 gitu. Saya mundur ya dari elektro, oh bisa kamu di teologi? Ya bisa lah gitu. Akhirnya Pak, Bu luluh. Jadi semester pertama itu Mama yang menghandle semua karena Bapak mungkin masih bergumul ya Bu. Dia sebagai orang tua, orang laki-laki dengan otak kanannya pasti pingin kita yang dapat yang sejahtera dalam hal dunia ya Pak ya. Tetapi ya itulah jalan hidup saya sampai sekarang Pak. Saya tekuni terus. Nah, terus itu kan yang mensupport mendukung pembiayaan dan seterusnya. Hanya semester pertama aja dia ngambek Pak. Oh. Ketika anaknya udah 4.0 IP-nya, Oh. dia bangga. Dapat beasiswa. Tidak Pak, Oh. tidak Bu, pribadi. Jadi sampai tidak ada dapat beasiswa sama sekali. Terus berlanjut S1, S1 S2. langsung S2 di Langsung. Satya Wacana. Pulang ke Kupang ngajar sebentar, ketemu misionaris. Misionaris mungkin lihat gerak-gerik saya agak bisa dipercaya ya Pak ya. Mau nggak saya perkenalkan dengan sekolah di Korea Selatan. Di Kupang itu sebagai Dosen juga Pak. Oh, dosen, pengajar di juga, sana. pengajar juga di kampus pemerintah. Oh, kampus negeri. pemerintah. Iya, kampus tentang guru agama tapi punyanya pemerintah Pak. Ada ya di bawah Kementerian Agama. Iya. Bukan teologi ya, jadi Guru untuk jadi guru guru. agama. Iya, seperti itu Pak. Jadi diperkenalkan, kampus bilang coba aja lamar. Begitu lamar tembus beasiswa Bu. Jadi saya pergi ke sana. Terus lanjut. ketemu misionaris tadi. Misionaris tadi di Kupang itu Pak, misionaris itu bertugas di kampus itu juga sebagai tenaga asing gitu Pak. Jadi mungkin dia lihat, waktu itu kejadiannya gini Pak, saya itu menegur anak yang ngerokok di dalam kampus. Dan saya bilang, kamu matikan rokokmu, nggak lihat ini tandanya besar begini. Gitu.
Ini menarik nih, katanya kalau saya dengar dari rekan-rekan di sana itu termasuk galak. Galak saya, Bu. Galak judes saya akui itu. Tegas itu kesannya galak. Beda tipis. Iya. Jadi misionaris itu Pak, dia bilang, saya selama ini mau mendekati ibu. Bayangkan Pak, saya kerja di sana tuh 3 tahun loh Pak. Misionaris itu hanya bisa melihat saya dari jauh. Dia tidak berani mendekati saya, tapi hari itu dia datang. Saya tidak pernah berani mendekati ibu. Karena tidak ada yang pernah seperti ini, melarang dengan tegas apa-apa begitu, tidak ada. Dia melihat fenomena ini terjadi di sekitar kampus Kristen guru agama. Tetapi kok kenapa begini, nggak ada dosen yang tegur, malah barengan. Karena itu gitu seperti loh. adat kan, seperti Yes. kebiasaan. Budaya di Mungkin sana, budaya. saya nggak berani bilang itu ya Bu ya, tapi memang tidak ada pembiasaan terhadap kedisiplinan gitu mungkin. Sehingga misionaris ini mungkin dia menemukan momen yang ini dia. Saya harus datang, mungkin loh Bu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya nih kuliah berapa semua saya tidak pernah merasa bahwa itu pencapaian saya. Semua itu hanya kasih karunia Tuhan. Jadi terus misionaris itu menawarkan ada Diperkenalkan kesempatan. yuk ke sekolah kalau mau sekolah di Korea gitu. Jadi dibawalah saya sama mama saya pergi jalan-jalan di Korea sambil lihat kampus itu. Oh jadi sebelum Kuliah kuliah kami di- pergi. Iya. Observasi gitu. dulu. Observasi lihat apakah bisa mau atau tidak gitu. Tapi pas ada bukaan waktu itu Pak. Jadi pegawainya kasih saya formulir, silakan aja mencoba seperti itu. Jadi saya mencoba untuk melamar, lolos beasiswa full Pak. Beasiswa full. Seperti itu. Terus melanjutkan S, kan di sini sudah S2. Juga. Double lagi Pak di sana Jadi di S2. sana S2-nya diulangi Karena ada lagi? perbedaan sistem pendidikan Bu. Kan gelar saya di sini kan SSI bukan STH. Terus MSI bukan MTH. Kalau kita mau ambil doktor teologi harus MTH. Jadi saya penyetaraan ke MTH baru ambil doktor teologinya. Gitu. Jadi ini penyesuaian sistem pendidikan aja Pak. Berarti mantap tuh S2-nya Iya, 2 kali. 2 kali. Sini, teruskan dan di lagi ke sana, iya, baru begitu, S3. Pak. Iya, iya, berat Pak, jangan Pak, berat, botak nanti. Tapi buktinya enggak. Waktu selesai gugur Pak. Oh, iya? Waktu selesai Oh, iya? sangat gugur. Tapi kemudian ya sudah emosinya sudah stabil, tidak ada lagi kepikiran, rambut kembali biasa. Karena semuanya harus menyesuaikan ya dari Iya, bahasa, dari adat, bahasa, dari kebiasaan orang makanan, sana. dari karakter orang Korea itu sendiri sangat beda dengan orang luar Oh, negeri kan keras Pak. nggak sana? Hierarkinya dan lain sebagainya Pak. Ya seperti itu. Nggak Dan santai. spiritualitasnya itu juga sangat fundamental kan orang Korea itu fundamental Pak. Dia tuh semi karismatik gitu. Nah, tegas keras gitu. Jadi sangat menyesuaikan. Berapa lama di Korea? Total Bu 6 tahun, 5 tahun hampir 6 Oh, tahun. lama ya. Lama Pak. Oh, karena 2 kali S2 2 kali. lagi. S2 lagi. S3. Iya, Tapi betul. enggak ada ikatan dari Kampus sana? Enggak, Pak. Oh, enggak ada. Iya, Bagus enggak. juga ya. Iya. Dan saya itu pergi tanpa ikatan dengan kampus manapun, gitu. Jadi waktu saya lolos kampus yang ini kan saya waktu itu tenaganya bukan tetap toh, Pak. Jadi kalau menerima beasiswa mundur karena akan mengganggu sistem kan kalau saya nggak ada selama banyak tahun gitu. Sedangkan saya bukan dosen tetap. Jadi ya saya mundur, saya pergi sendiri, pulang juga sendiri, Tuhan juga buka jalan juga buat saya sendiri gitu di sini. Terus ceritanya bisa balik ke Solo Tigo itu piye? Kok milihnya Solo Tigo? Ini tentang apa ya Pak, dinamika di dalam kampus. Dan waktu saya di sana pemimpin waktu itu di fakultas, Bu Iki mau nggak gini-gini gitu. Terus kami pegang dari sekarang gitu. Tetapi karena biasalah kampus ya Pak ya, ketika pergantian pemimpin kan pasti berubah itu. Jadi ketika saya udah mau selesai, saya laporan ke UKSW, saya mau pulang gitu. Aduh ada pergolakan gini-gini. Ya udahlah. Tapi di saat yang sama saya juga mikir, saya kayaknya bakalan balik sebentar aja di Indonesia. Mengingat kayaknya saya mau ada hubungan deh dengan Korea, mau tinggal tetap di sana dan lain sebagainya kan Pak, menyangkut hubungan pribadi nih ya Pak ya. Akhirnya Tuhan bukain jalan tuh di Jakarta. Bantuin aja yuk, kami butuh gelarnya sampai kami diakreditasi. Oke, kesana lah Pak, dalam angan-angan saya bakal 2 tahun aja. Oh, Universitas di Iya, Jakarta. akan selesai gitu. Ternyata Tuhan bawa ke sini
gitu. Jadi pergumulannya sinode GKJ membutuhkan, kampus membutuhkan, dibawa saya ngomong lah, bolehkah diizinkan? Jadi ya sudah saya di sini. Saya orangnya apa yang ada di depan mata, mari kita lakukan. Karena hari ini punya kesusahan sendiri, besok punya kesusahan lain. Jadi banyak yang tanya, Bu Iki nggak sulit sendiri, ini pergumulannya anak gimana gitu. No, Tuhan pasti sediakan. Itu yang menguatkan saya, Pak. Mungkin ke aktivitas mengajar ya Mengajar. sekarang. Kalau di masa seperti ini gimana kan? Sangat Pak? sulit, Sangat sulit ya. Dan emosi kita itu sangat teruji di sini, Pak. Bapak bayangkan dengan kamera-kamera yang dimatikan, yang tiba-tiba suaranya noise-nya masuk, yang tiba-tiba kamera nyala dan anak-anak itu lagi di pantai, lagi nge-mall, lagi apa. Belum tugas-tugas yang penuh dengan excuse dari anak-anak. Harusnya kumpul jam 12, kumpulnya nanti besok atau apa. Kadang-kadang yang nggak susah jaringan juga pakai alasan jaringan. Pak, pernah nggak Bapak buka kamera terus orang yang ikut khotbah kita ini sambil bareng, matanya bengkak, rambutnya aur-auran, sakit hati nggak Pak? Sebagai pengajar ya, kita udah mandi, dandan cantik pakai batik gitu ya. Wih, terlalu Pak. Dan persiapannya itu jauh lebih berat daripada kuliah langsung gitu ya, Pak. Tapi harus dilakukan karena ini kalau saya pengajar ya, Ibu tadi pengusaha dengan pola pikirnya saya begini, ini anak orang tua titipkan buat saya. Kalau saya gak mau dan ogah-ogahan, saya capek. Misalnya bisa aja kan kita mundur. Lu mau jadi apa, jadi deh. Gak akan ku nasehatin, gak akan ku bilangin, gak akan ku tegur-tegur, gak akan ku ingatkan terus-terus menerus. Yang penting di kelas selesai. Bisa. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Karena saya merasa mengkhianati apa yang menjadi kepercayaan orang tua. Anak ini juga mungkin sulit cari sinyal. Anak ini juga jadi banyak apa Pak? Pengertian terus. Jadi melatih kesabaran sebenarnya COVID Punya ini tanggung Pak. jawab pada Iya, Tuhan tanggung ya. jawab pada Tuhan. Itu Pak. Diasah ya. Diasah betul-betul Pak. Diasah betul-betul. Kita mau marah nih, mau marah ke siapa? Semua dalam keadaan yang sama. Saya bisa ngomong karena saya dosen. Kalau saya mahasiswa, saya juga bisa kok ogah-ogahan begitu kan. Siapa yang menjamin bahwa saya akan ini kan Pak, gitu deh. Nah, jadi ya kembali lagi tadi. Tetap yang namanya mental jiwa ini harus tetap Iya, istilah bisa menembus iya, kesulitan sekarang ini, keterbatasan sekarang ini ya. betul. Dan tapi yang menarik tadi dari bincang-bincang kita itu ternyata ada hal-hal tertentu yang selama ini tidak pernah kita pikirkan, kita bisa dapat sekarang dan kita tahu ya itu tidak kebetulan. Jadi Tidak Tuhan sudah kebetulan. merancangkan sesuatu yang baik Jelas. sebenarnya dari kondisi ini. Sangat jelas. Nah, terima kasih sekali. Terima Saya kasih. senang sekali bisa mendengar kisahnya Bu Andreas, Bu Iki. Semoga ini bisa menguatkan, memberi inspirasi kepada Iya. teman-teman, saudara, jemaat. Nah, oleh karena itu, karena pendeta ya, bagaimanapun kan pendeta. Menutup kita punya tema ya Pak ya. Ada Ini satu. bedanya kita dengan Nah, betul. Ilmunya lain. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Ibu punya peluang banyak. Saya punya peluang banyak untuk menyalahgunakan kemerdekaan. Pak Eko, jemaat juga bisa. Ya, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi milikilah kemerdekaan yang sejati, kuasai jiwa, kuasai diri, kuasai emosi, pandai melihat jalan yang Tuhan arahkan kepada kita, akan membuat kita merdeka. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Nah, kasih. sekalian biasanya terus minta doa. Doa, ya, kita berdoa ya. Ya. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak nih podcastnya, boleh sering-sering nih. Kita berdoa, kita membawa pergumulan bangsa kita juga kepada Tuhan dalam rangka kemerdekaan kita. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan yang baik, Allah yang memberikan kemerdekaan bagi kami untuk mau memilih mana yang akan kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam segala kapasitas kami.
Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami lewat perbincangan yang sederhana ini. Tuhan juga memampukan setiap kami untuk melihat ke dalam diri kami masing-masing. Apa yang bisa kami kelola di dalam diri, hidup, pikiran, dan pekerjaan kami yang dapat membawa jiwa kami menuju kemerdekaan di dalam Kristus, dan kiranya ucapan syukur, kebaikan, kemurahan, damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup dan kehidupan kami. Di sanalah kami kemudian mengakui Tuhan ada dan senantiasa menyertai kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami mau mendoakan semua yang terbaik untuk bangsa kami. Kami bersuka cita untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami dan dalam usia yang semakin hari semakin matang. Kebaikan, kemurahan, damai sejahtera, limpah kasih setia Tuhan, belas pengasihan dan juga penghiburan bagi setiap jiwa orang-orang yang berjuang di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, terutama dalam bangsa kami, para pejabat warga negara, semua orang yang mendukung pemerintahan maupun yang berada di dalam pihak oposisi. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami sekalian, agar dalam peran kami masing-masing sekalipun kami banyak menjumpai ketidakselarasan, tidak menjumpai persetujuan yang pada suatu masalah atau hal, Tuhan tetap membuat kami merasa memiliki bangsa ini, sehingga semua yang kami usahakan, semua yang kami ucapkan, semua yang kami baktikan hanya untuk kebaikan bangsa kami sendiri dan bukan untuk apa-apa yang dapat membuat kami diuntungkan secara pribadi maupun golongan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Indonesia dan kami bersyukur menjadi bagian di dalamnya. Inilah kami, inilah sembahyang kami dari Kota Salatiga. Kami berdoa dan memberkati Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Demikianlah Pak. bincang-bincang kita kali ini. Ya, semoga nanti ada bincang-bincang lanjutannya Ya. lagi. Demikian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hai namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Seperti diingatkan sebelumnya, telah disampaikan tadi, kita kembali sekali lagi dan sekali lagi kita diingatkan bahwa kita harus selalu berpegang kepada Tuhan. Dalam segi segala apapun itu, di dalam kita susah, sakit, senang, Tuhan selalu sertai kita. Oleh karena itu, kita memang harus selalu ingat kepada Tuhan. Begitu juga dengan bangsa kita. Kita berdoa bagi bangsa kita di tengah pandemi yang belum selesai sampai saat ini. Kita sama-sama merendahkan hati untuk bisa sama-sama mendoakan bangsa kami.